hari Selasa ya. Nanti digeser juga ya. Project ini. Baik, kalau begitu kita lanjutkan kepada paparan berikutnya mengenai Omnibus Law. Ya. Saya kita lanjutkan tadi Pak, saya ingin aspek Omnibus Law gitu ya. Atau apakah mirip ini paparannya? Baik, kami persilakan Pak Dina bisa menyampaikan paparannya. Mohon izin saya langsung di bawah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Pak Arif, Pak Ilham, kami terhormat berada di sini, sudah diundang teman-teman IAP, teman-teman dari daerah, juga teman-teman planner, juga yang calon planner yang di belakang. Tepuk tangan buat mereka. Mereka sudah giat dan aktif dari awal ngikut kegiatan kita. Topik saya sebenarnya hal yang simpel. Omnibus Law itu yang kita pahami itu ada dua hal utama yang menjadi perbincangan di dalamnya, yaitu undang-undang terkait dengan tenaga kerja dan undang-undang perpajakan. Jadi ada dua di dalam, bukan hanya Omnibus Law-nya, karena puluhan dari aturan perundang-undangan itu dijadikan satu, bukan. Jadi ini harus kita pahami bersama dulu. Apa sih sebenarnya sengkarutnya sekarang? Kenapa jadi dibahas sekarang ini? Apa sih sebenarnya hubungannya atau pengaruhnya terkait dengan bidang kita? Itu sebenarnya yang mau kita bahas. Kita nggak nyadar bahwa setelah 100 hari, ini harus diingat ya, harus saling mengingatkan. Untung koran hari ini keluar berita bagus dari DPR menunda lagi pembahasan terkait dengan Omnibus Law. Jadi kita masih punya waktu lagi. 100 hari itu mulai 3 minggu yang lalu untuk masuk dan mempersiapkan di bagusnya DPR. Setelah itu ada waktu 100 hari lagi untuk membahas di DPR-nya sebelum didok. Jadi kita masih punya banyak waktu. Kenapa kita ini berkepentingan untuk membicarakan hal-hal seperti ini? Biar kita sama-sama paham, biar tidak kita saling bicara tanpa dasar, tapi kita punya tanggung jawab besar terkait dengan pembidangan kita. Kita di sini ini di perguruan tinggi, jadi bebas saya harus bicara apa, karena saya juga dosen. Dosen itu hanya ada dua, boleh salah tapi tidak boleh bohong, kan begitu. Kalau mahasiswa kebalikannya. Siap, silakan Pak Rahmat, selamat jalan ya. Baik, saya akan masuk ke materi saya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, dari slide yang pertama saja sebenarnya bisa diartikan. Ada cengkraman seakan-akan 2 tangan besar, di kirinya ada seakan-akan kegiatan industri, kegiatan investasi yang mengumpulkan, yang di kanan itu ada perusahaan lingkungan. Kita bisa persepsikan sendiri. Apa yang disampaikan narasumber sebelumnya berkaitan tadi terakhir Pak akan menyampaikan bahwa akan ada sisi-sisi negatif terkait dengan lingkungan. Kita nggak boleh gaduh dulu, karena nggak semuanya pemerintah itu nggak baik. Tapi kewajiban kita memberikan masukan konstruktif terkait apa yang ada sekarang. Bahwasanya ada 40 pasal, diingat nih, 40 pasal di Undang-Undang 26/2007 yang diganti, yang diubah, dan ada penambahan-penambahan terkait dengan nomenklatur. Sudah pernah kita membaca itu? Sudah pernah, saya anggap sudah pernah semua ya. Tapi coba lihat nanti, pasal-pasal mana sebenarnya yang krusial, yang mengakibatkan kita bicara di sini. Ada satu pasal-pasal krusial
terkait di dalamnya karena normanya hanya satu. Jadi teman-teman mahasiswa biasanya di pembelajaran mata kuliah itu sudah sangat mengenali bahwa sebuah peraturan undang-undangan tidak pernah tidak pernah itu dibuat karena tidak ada masalah. Dia dibuat karena ada masalah. Jadi sudah benar Omnibus Law ini karena ada masalah, tumpang tindih dari aturan perundang-undangan yang ada. Jadi bagaimana kita proses dan prosedur terkait dengan peraturan undang-undangan yang terkait dengan tata ruang itu banyak tumpang tindih. Ada undang-undang yang terkait dengan kehutanan, tumpang tindih dengan kementerian-kementerian yang lain dan sebagainya. Itu fakta yang ada sekarang. Saya melihatnya akan saya bawa, mohon maaf sekali lagi dengan para senior Pak Ismar dan teman-teman yang lainnya. Ada yang dari video saya lihat tadi slide-nya. Kalau nggak salah Pak ya? Wah, mantap. Jadi ada hal yang harus kami luruskan dulu, pengertian tentang pembidangan kita. Bahwasanya pada saat awal kita melihat sebuah potensi dari negara kita, tadi sudah banyak disampaikan bla bla bla. Meskipun ada potensi juga ada masalah di situ. Tapi kita melihatnya potensi ini juga memberikan sebuah tekanan buat kita untuk maju juga. Kalau kita melihat hal yang lebih rigid lagi, melihat kaitan dengan governing ekonomi atau kaitan dengan tujuan dari negara ini ada Undang-Undang 45. Sebenarnya sudah ada di sana bahwa lebih kepada kesejahteraan masyarakat, bukan investor. Dari bawah di sini. Yang ketiga mengkaitkan dengan bagaimana peran negara dalam bisnis. Teman-teman planner yang calon planner di belakang jangan mengartikan bahwa kebinangan kita itu nggak ada bisnisnya. Jadi jangan terus alergi dengan investasi. Investasi itu bagus, cuma caranya saja. Nah, di sini kan medianya ini kan kumpulnya untuk sesuatu yang akademis. Jadi kita harus memberikan pertimbangan-pertimbangan logis terkait dengan logic thinking kebijakan kita. Nggak usah, tadi Pak Kasman bilang, nggak usah demo-demo. Nggak usah demo, bukan demo kalau kita, serang aja semua. Itu. Jadi bahasanya beda. Kita mau semua konstruktif atas dasar logic thinking. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, kita tahu bahwa sebuah proses perencanaan tata ruang berjenjang tuh, tertata dengan baik ya, mulai dari tingkatan yang sifatnya makro dan rinci, mulai yang sifatnya kewilayahan yang nasional sampai kabupaten kota di bawahnya, jelas di sana. Apa yang termaktub di dalamnya juga jelas. Saya contohkan satu. Tidak pernah ada sebuah rencana tata ruang wilayah yang sifatnya makro itu bisa langsung diimplementasikan untuk izin, karena dia kebijakan. Sebaliknya, tidak akan pernah di tingkatan yang rinci itu jadi sebuah kebijakan karena dia piranti untuk izin. Ini yang harus dipegang. Maka dari itu kita kaget bahwa satu, kawasan pedesaan dihapus. 2, kawasan agro dihapus. 3, kawasan strategis dihapus dari Undang-Undang Tata Ruang. 26/2007 Undang-Undang Tata Ruang direvisi, diubah ataupun dihapus di Omnibus Law. Kita tahu sendiri Omnibus Law itu nantinya ditetapkan tidak setingkat undang-undang. Bagaimana mungkin sebuah peraturan pemerintah ataupun dekret presiden sekalipun itu mengeliminir undang-undang? Undang-undang itu tertinggi loh. PP itu di bawahnya, peraturan pemerintah pun itu di bawahnya. Eliminir seperti itu mestinya memang dengan kadar-kadar tertentu, karena ini memang sudah sangat urgent. Banyak pertambahan peraturan undang-undangan yang harus disinkronkan. Baik
niatnya pemerintah, tapi harus kita kasih itu sarannya, asal jangan terus membabi buta. Karena kan negara ataupun provinsi ataupun tingkatan kabupaten kota, kepala-kepala daerah ataupun presiden sekalipun kan masa berakhirnya ini kan tertentu 5 tahun. Setelah itu, apa mau ninggal sesuatu yang membuat kita itu akan merana? Hal yang lain, kita melihat bahwa ada sebuah kesepahaman di kita dari dulu, selalu kita pegang bahwa dalam sebuah proses perencanaan, itu dipegang. Apakah berkaitan dengan planning, organizing, activating, atau controllingnya? Jadi kalau salahnya di pengendalian, jangan salahkan perencanaannya. Sama halnya kita selalu dikuyok-kuyok. Orang-orang planner ini ya, planner ya, selalu dikuyok-kuyok tuh. Kalau tata ruangnya ada jeleknya, si planner yang salah. Padahal kita itu terang disiplin. Kita yang sebenarnya memang dimandatkan dan nasib kita jadi pimpinan dari sebuah regu ataupun sebuah tim. Di dalamnya ada orang arsitek, ada orang lingkungan, ada orang sipil dan sebagainya. Dan kita wajib memintakan pertimbangan teknis kepada mereka. Seperti hanya tadi orang sipil yang sudah menyampaikan pertimbangannya begini-begini, drainasenya. Tuh, orang planner harus mempertimbangkan itu. Yang menetapkan, yang memutuskan planner. Belum lagi yang kedua, bahwa dalam proses ketata ruangan kita tidak berdiri sendiri loh. Ada tim teknis dalam kegiatan proyek untuk membuat sebuah perencanaan penataan ruang. Belum lagi kita itu masih panjang untuk berkonsultasi dengan pusat terkait dengan persetujuan substansi, belum petanya, belum balik lagi persetujuan gubernur, belum lagi ke DPR. Semuanya dibalut terakhir menjadi keputusan politis. Jadi tata ruang itu keputusan politis. Dan di sanalah kebijakan-kebijakan itu kesepahaman dan kesepakatan yang dipegang. Bukan hanya kerja planner. Saya bukan mengelak bahwa itu bukan salahnya planner, tapi ini kesepakatan. Kalian mau bisa apa para planner kalau si PPK atau PPTK-nya nggak mau dengan konsep kalian, nggak dibayar kalian? Itu kan yang terjadi. Tapi saya mau melihat secara keseluruhan bahwa konsep Omnibus Law ini harus kita sikapi dengan baik. Ada hal-hal yang saya akan sampaikan di sini terkait dengan bagaimana urgensi perencanaan dan kewajiban dari pemerintah. Kewajiban pemerintah itu tertentu. Kalau saya bahas tidak selesai saat ini juga. Tapi saya mau fokus pada tadi yang saya bicarakan terkait dengan pasal-pasal dalam Omnibus Law yang 40 itu, tapi saya akan meringkasnya dengan hal-hal yang prinsip yang terkait dengan pembidangan kita dan akan merubah bagaimana kompetensi kita sebagai planner. Planner itu ada 3, bukan planner profesional yang kalian lalu ngerjain proyek secara profesional. Planner itu ada planner yang di ASN, Pak Arif planner, beliau ASN. Ada yang di NGO, yang di LSM. Jadi ada 3 planner profesional, planner ASN, dan planner NGO. Dan saya tidak mendikotomikan satu antar yang lainnya. Semua harus kolaborasi. Sekarang sudah tidak atau bukan masanya lagi kerjanya sendiri-sendiri. Semua harus kolaborasi. Hal yang terpenting di sini simplikasi yang terjadi sekarang. Jadi pemerintah maunya cepat untuk memberikan keran terhadap kegiatan investasi. Ini yang menjadi kekuatan kita karena secara real pasal-pasal yang dihapus dalam Undang-Undang 26 2007 justru menurut kami, menurut saya juga itu akan memberikan pendekatan yang sentralistik
akan kembali kepada top down. Bagaimana mungkin di pasal 9 setelah itu turbin Lakwas di kabupaten kota ataupun provinsi dihilangin? Mau apa kabupaten kota? Ini yang perlu dipertegas. Bukan hanya tidak mau, tapi setelah turbin Lakwasnya di kabupaten kota dan provinsi nggak ada, mau apa? Bagaimana? Apakah beban yang ada sekarang itu bisa terfasilitasi oleh pusat? Pusat itu siapa? Kementerian? Cukup tidak. Sumber dayanya untuk memegang semua tanggung jawab terkait dengan turbin Lakwas itu yang harus dipikirin. Kita kasih itu masukan kepada pemerintah. Selanjutnya ada hal-hal yang memang mengkaitkan dengan alasan awal Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Mohon maaf, kalau Cipta Lapangan Kerja jadi Undang-Undang Cilaka. Cipta Kerja. Jadi jika Cipta Kerja, jangan dipanjangin tuh, tengahnya sudah dihapus. Bukan Cipta Lapangan Kerja ya. Jadi kalau nulis jangan Cipta Lapangan Kerja. Kalau Cipta Lapangan Kerja jadi Undang-Undang Cilaka ya. Ini bukan cilaka, tapi keterlaluan. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, awalnya pemerintah punya ide yang pertama simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan. Yang kedua mengkaitkan dengan investasi, masuknya investasi banyak-banyaknya. Jadi kalau dengar pidatonya Pak Presiden, tutup mata, tanda tangan saja. Habis itu masuk penjara yang tanda tangan. Jadi hal-hal yang seperti ini harus banyak diperhatikan. Yang ketiga mengkaitkan dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja. Saya tidak akan bahas ini karena bagiannya sendiri. Serikat pekerja sudah pada protes semua. Saya akan fokus pada bidang kita tentang penataan ruang. Yang terakhir pemberdayaan UMKM ya, karena ada dua tadi isi dari Omnibus Law, ketenagakerjaan dan pajaknya, pajakan. Teman-teman semua, dalam Omnibus Law itu ada 1.300 atau 1.200-an pasal. Ini revisi kedua. Revisi ketiga kalau nggak salah 1.300-an yang direvisi. Totalnya dari 79, kalau nggak salah sudah 80-an. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa apa yang ada di klaster-klaster yang direvisi, yang dihilangkan atau ada yang baru, itu berkaitan dengan pembidangan kita ditaruh. Itu yang mau fokus. Bahwasanya isu-isu krusialnya yang pertama, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di pasal 8 jelas-jelas bahwa di situ kewenangan pusat sudah disampaikan tuh rigid. Tidak ada yang menyentuh kewenangan di kabupaten kota atau provinsi. Tapi begitu di pasal 9, wah itu pasal sapu jagat di situ. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat. Titik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, paham tidak penyelenggaraan penataan ruang itu apa? Turbin Lakwas. Jadi turbin Lakwasnya diambil langsung ke pusat semua. Ini yang perlu diperhatikan. Di dalamnya ada pengaturan. Pengaturan di tata ruang hanya ada 3. Ini yang mempengaruhi kita. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Jadi ini yang harus kita perhatikan lebih jauh. Saya tidak akan kemana-mana ke arah kita yang nantinya akan menekuni bidang ini. Yang kedua, mengkaitkan dengan teknis level kegiatan penataan ruang yang kadang-kadang yang buat ini kadang-kadang nggak paham tentang leveling penataan ruang. Antara kebijakan, antara strategi dan pelaksanaannya untuk izin itu disamakan semua. Beberapa 2 minggu yang lalu kami rapat
diskusi di APR